Itu ya, jangan lupa nih konsep vektor dasarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, nomor 14. Oh, trigono. Nah, tapi pernyataan ngecek berarti nih ya nomor 14. Oke, nomor 14 katanya dikasih tahu jika sin A-nya adalah sin 3-nya adalah A, maka di sini ada sin 3 kurang 2 sin 63. Ada sin 63 di sini. Oke, berarti di sini kita harus cek dulu sin 63 itu berapa sih? Tapi dihubungkan dengan yang di atas nih. Karena pasti kalau angkanya jelek, nggak mungkin dong kalau disuruh ngitung benar-benar hasil gitu ya. Jadi sin 60 tambah 60 itu 63 adalah 60 tambah 3. Ya, sin 60 tambah 3 berarti sin sudut kayak gini adalah sin cos sin ya, sin cos, terus ikutin tandanya sin cos sin 63 gitu ya. Jadi sin 60 dikali cos 3 tambah cos 60 kali sin 3. Dimana kan kita tahu ini ya, setengah akar 3 dikali A. Nah, cos A nya berapa? Oke. Sin A katanya, sin A itu sin 33 derajat itu adalah A. Sin demi depan per miring. Berarti depannya 1, miringnya depannya A, miringnya 1 ya. Karena kan sin 3 derajat sama dengan A per 1, depan per miring. Berarti untuk cari sampingnya berarti akar dari miring kuadrat dikurang tegak kuadrat. Nah, sehingga kita di sini kita dapat informasi bahwa cos 3 derajat sama dengan akar 1 kurang A kuadrat per 1. Ya, berarti cos 3 derajat sama dengan akar 1 dikurang A kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan ya. Akar dari 1 kurang A kuadrat tambah cos 60 adalah setengah kali A. Gitu. Ya udah, di sini kita harus ngecek satu-satu. Nah, cuman kayak tadi saya bilang, kalau ini nggak usah dicek satu semuanya sebenarnya. Kayak misalnya kita ngecek 1 salah, pasti 1 sama 3 nggak mungkin. Jadi 3 kemungkinan besar nggak usah dicek. Langsung cek 2 atau 4 juga boleh gitu. Ya udah, tapi tetap aja kita di sini kita cek semuanya aja nggak apa-apa karena namanya proses belajar ya. Oke, sin 63 sama dengan sin 3 itu adalah A dikurang 2 dikali sin 63 tuh ini ya. Berarti setengah akar 3 dikali akar 1 kurang A kuadrat ditambah setengah. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa A dikurang ini langsung dikaliin aja ya. Berarti ini jadinya akar 3 akar 1 kurang A kuadrat dikurang 1. Ternyata salah ya. Oke. Ternyata salah nih. Dia A dikurang akar 3 dari akar ini. Atau boleh. Sebenarnya boleh nggak? Gini nih ya. Di sini kan kita bikin bahwa akar ya. Jadi di sini akarnya kita masukin. Setengah dikali akar 3 kali 1 kurang A kuadrat ditambah setengah. Jadi biar enak nih bentuknya nih. Jadi akar 3 dikurang 3A kuadrat tambah setengah. Jadi ini kita rubah lagi ya. Rubah versi aja ya, nggak usah ribet-ribet. Berarti setengah akar 3 dikurang 3A kuadrat. Berarti jadinya akar 3 dikurang 3A kuadrat. Nah, ternyata salah ya. Yang kedua, 2 kali sin 63 ditambah sin 3. Oke, berarti 2 dikalikan dengan yang namanya setengah kali akar 3 kurang 3A kuadrat tambah setengah ditambah A. Berarti berarti akar 3 dikurang 3A kuadrat ditambah 1 ditambah A. Sorry ya, lupa ada yang ketinggalan. Di sini ada A-nya ya. Sorry, ini A ya. Ini A, berarti ini di sini ada A-nya ya. Sorry. Ini berarti ini ada setengah A, berarti di sini dikurang A ya. Sehingga jawabannya adalah min akar 3 dari 3 min akar kuadrat dari 3 dikurang 3A kuadrat. Tapi di sini plus.
salah ya. Jadi pernyataan 1 salah. Yang kedua ini ditambah A ya, tambah A, ini setengah A, jadinya 2A tambah akar 3 dikurang 3A kuadrat. Oke, berarti di sini benar nih. Nah, 1 kan pilihan gandanya itu kan 1 2 3, 1 3, 2 4, 4 1 2 3 4. Fix salah, nggak mungkin. Berarti tinggal 2 sama 4. Nah, kalau 2-nya benar, kemungkinan besar 4-nya benar. Ya. Karena pasti jawabannya ini. Kenapa? Kalau 4-nya benar, pasti 2-nya juga, karena 2-nya udah kebukti benar, maka jawabannya C, nggak mungkin D dong. Nah, jadi langsung aja tuh jawab yang C. Ya. Atau 2 dan 4 benar. Tapi kalau misalnya ini kan kita pengen tahu juga ya. Nah, pengen tahu nomor 3 tuh sebenarnya apa sih? 3 dikali sin 3 dikurang 2 kali sin 63. Jadi 3 dikali A dikurang 2 dikali setengah akar 3 kurang 3A kuadrat ditambah setengah A. Jadinya berarti 3A dikurang akar 3 dikurang 3A kuadrat dikurang A. Jadi jawabannya tuh sebenarnya adalah 2A dikurang akar 3 dikurang 3A kuadrat. Ya, jadi salah di sini. Salahnya di mana? Salahnya di sini. Ini juga sama, salahnya di depannya aja. Yang keempat, yang keempat 2 sin 3 dikurang 4 sin 63 sama dengan 2A dikurang 4 dikali setengah akar 3 kurang 3A kuadrat ditambah setengah A. Berarti jadinya 2A dikurang 2 akar 3 dikurang 3A kuadrat, ini dikurang 2A. Habis dong, ya kan? Jadinya sisa min 2 akar 3 kurang 3A kuadrat. Nah, yang habis ini nih. Ini sama ini habis. Kemudian yang ini sama yang ini juga habis nih. Ya. Set, sama ini habis. Tuh. Jadi ternyata benar ya, min 2. Nih, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Tadi seperti yang saya bilang. Ya. Karena 2-nya udah terbukti benar, maka satunya salah, pasti 2 dan 4. Pasti 4-nya benar, nggak mungkin salah. Tapi nggak salahnya kita ngecek juga, karena takutnya balik lagi ke pilihan ganda, kayak waktu pas pilihan ganda, takutnya emang ada yang jawabannya ternyata emang nggak ada gitu loh. Misalnya nih, ternyata nomor 4 gara-gara tipe nih, misalnya tiba-tiba nggak ada min, jadi plus, kan fix salah tuh. Nah, jadi nggak ada jawaban, bisa jadi gitu ya. Namanya yang bikin soal manusia ya, nggak jamin benar. Tapi kalau untuk pernyataan ini sih saya kemungkinan besar untuk tingkat errornya nggak sebanyak yang kayak pilihan ganda A, B, C, D, E gitu ya. Karena kalau pilihan ganda A, B, C, D, E itu jawabannya udah pasti ada di antara A, B, C, D, atau E dengan kita mengerjakan sesuai tahap. Tapi kalau kayak A, B, C yang di sini kan emang udah kayak suruh ngecek nih, ini benar atau salah kayak gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, nomor 15 ada fx kemudian dengan batasan interval min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3 ya. Kenapa saya bisa bilang ada sama dengan? Karena ada kurung siku. Ya. Kalau bukan kurung siku berarti min 1 lebih kecil x lebih kecil 3. Nah, katanya ada fx sama dengan 2x dikurang 3x pangkat 2 per 3. Nilai minimum naik turun. Berarti ini aplikasi turunan. Langsung aja cari turunannya si fx ini sama dengan 2 dikurang x kuadrat dong. Ya. Kan jadi 2 dikali x karena variabel koefisiennya pangkat 1 hilang. Ini tinggal 2 per 3 kali 3 kali x pangkat. Nah, 2 per 3 dikurang 1 adalah min sepertiga. Jadi x pangkat min sepertiga ya. Oke, jangan lupa depannya ada 2 ya. Oke, ini dihapus dulu. Jawabannya adalah 2 pangkat x pangkat min sepertiga. Nah, ingat f aksen x sama dengan 0. Berarti 2 dikurang 2
kali X pangkat min sepertiga sama dengan 0, berarti min 2 X pangkat min 1/3 sama dengan min 2. Berarti kita dapat simpulkan bahwa X pangkat sepertiga min sepertiga ini sama dengan 1. Dimana berarti supaya memenuhi persamaan ini bahwa pasti X-nya 0. Karena mau berapapun pasti X pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Atau gini, 1/X pangkat sepertiga sama dengan 1. Berarti bawahnya harus 1 juga ya, pasti pangkat 0 juga ya. X pangkat sepertiga sama dengan 1 berarti X-nya ya tetap 0. Atau mau langsung, kalau mau langsung aja nggak apa-apa ya. Jadi ini bisa ini nggak tahu ya maksimum apa minimum ya. Ini bisa max atau min. Nah, dari sini jadi di sini kita bisa dapat informasi bahwa nilai max atau min terjadi saat X sama dengan 0 gitu. X sama dengan 0 ya. 0 apa 1? 1 dong. Kalau 0 pangkat semuanya ya tetap ini pangkat 1. Ini 1. Ini 1 ya. Oke, jadi terjadi ketika X sama dengan 1. Itu ya, terjadi ketika X sama dengan 1. Nah, berarti nilai minimum sama dengan F adalah minima. Oke, nanti itu nggak tahu ya maksimal atau minimum, ya udah. Mungkin ya, ini masih mungkin, masih dipertanyakan. Nilai minimum terjadi saat X sama dengan min 1, jelas salah. Karena apa? Karena terjadinya saat X sama dengan 1, bukan min 1. Naik pada interval min 1,0 atau 1,3. Oke, mungkin ini nanti kita bakal cek ya. Karena ada 1 sama 3-nya nih. Turun pada interval X-nya 0 dengan Y-nya 1. Atau 0 lebih kecil X lebih kecil 1 ya, kalau interval. Ini 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Kemungkinan besar salah ya. Oke, ini min 1 ini. Tapi kita cek dulu ya. Turun pada interval 0 sama min 1. Nah, ini kan cuma naik sama turun pada interval ya, pada interval. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. X lebih kecil 1. Kalau yang di sini adalah min 1 lebih kecil X lebih kecil 0 sama 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Jadi kita disuruh ngecek nih, di antara interval ini bener nggak kalau naik, gitu loh. Kalau interval ini bener nggak kalau turun. Nah, kita cara ngujinya gimana? Kita cek, kita bikin garis bilangannya, berhubung X-nya cuma ada 1 biji, berarti X-nya 1. Di sini ada wilayah, ada 1 sama 2. Kita pilih X sama dengan 0. Nah, karena berhubung ini adalah uji turunan pertama, berarti kita masukinnya F aksennya ya, bukan F-nya. Kalau F-nya itu kalau mau nyari nilainya. Kalau mau nyari besar naik atau turunnya dari suatu kurva, karena patokannya untuk naik, F aksen X lebih besar 0, dia naik. Tapi kalau F aksen X yang lebih kecil 0, dia turun. Ya udah, F aksen 0 sama dengan ya turunannya kan 2 dikurang 2 kali X pangkat min sepertiga. Nah, berarti F aksen 0. Nah, ini nih. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah 0 kita boleh kita masukin? Nah, be careful. Dari sini jangan dilupakan apa? Di sini ada yang namanya syarat pecahan dari sini. Ya, dari sini syarat pecahan. Syarat pecahannya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X pangkat sepertiga ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya nggak boleh sama dengan 0 dong. Berarti di sini ada wilayah lagi yang harus kita cek juga. Nah, 0. Tapi nggak boleh ya. Jadi, ini satunya juga kalau ini biasanya dia nggak pakai ya. Nah, ini 1. Berarti di sini ada 1, 2, sama 3 wilayah. Nah, tapi sebelum saya lanjut ngecek apakah yang nomor 3 sama nomor 4 betul ya, kita cek dulu. Untuk 1 nilai minimum. Nah, nilai karena udah tahu ini antara max atau minimum ya berarti bisa max bisa min. Berarti no problem ya. Nah, tapi ditanyakan adalah nilainya aja, yang kita patokin adalah nilainya. Bener nggak sih? Oke. Kalau kita masukkan berarti ini artinya untuk nilainya itu sama dengan
F dalam kurung 1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 per 3. Jadinya berarti 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Berarti ternyata untuk maksimum atau minimumnya itu adalah min 1, bukan min 5. Salah ya. Salah. Berarti 1, 2 salah nih. 1, 2 salah. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2-nya udah fix salah. Coret, coret, coret. Satunya juga salah. Ya udah, jawabannya fix yang 4. Berarti jawabannya ini pasti fix yang D. Tapi kita belajar juga ya buat nyari ini, takutnya biar nggak lupa caranya ya. Oke, terus kita cek dulu. Ini adalah uji turunan pertama, berarti untuk wilayah 1 ya, untuk wilayah 1 X-nya sama dengan min 1. Kalau kita masukin berarti F aksen nih. F aksen dari X sama dengan 2 dikurang 2 pangkat min 1 pangkat min 1/3. Oke, berarti apa namanya? F aksen ya, bukan inverse ya. 2 dikurang 2 per min 1 pangkat 1/3. Ya wajar ya, emang ada. F aksen X sama dengan 2 dikurang 2 per min 1. Jadinya F aksen X-nya sama dengan berapa nih? 2 dikurang min 2. 4 ya. Oke, berarti ini positif. 4 itu kan positif ya. Kemudian untuk wilayah yang kedua, kita pilih X-nya setengah D atau 0,5 boleh. Nah, berarti apa namanya? F aksen X-nya sama dengan 2 dikurang 2 per 1 setengah 1/2 akar 3. Akar 3. Pangkat 1/3. Nah, di sini kita udah bisa bilang bahwa ini 2 dikurang sesuatu yang lebih besar. Ya. Jadi 2 dikurang berarti pasti lebih besar daripada 2 deh, sesuatu yang lebih besar daripada 2. Pasti hasilnya negatif sesuatu. Berarti ini min. Yang ketiga adalah X-nya kita pilih 2. Berarti F aksen X sama dengan, atau jangan 2 deh. Berapa ya? 8. Oke, 8 ya. Coba cek 8, berarti 2 dikurang 2 per 8 pangkat 1/3. Jadinya 2 per 2 kurang 2 sama dengan 1. Nah, positif. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa ini naik, ini turun. Berarti ternyata apa? Bener nggak? Turun pada interval 0 sampai 1. Oh, betul ternyata. Yang 4 betul. Terus kalau yang naik pada interval ya cukup dari sampai 0 ya. Sampai 0. Jadi intinya ini kalau dibikin jawabannya untuk nomor 3, naik pada interval kita boleh bikin X lebih kecil daripada 0 atau X lebih besar daripada 1, atau kita bisa bikin dalam bentuk seperti ini, min infinite, 0 atau 1, infinite, karena tak hingga gitu loh ya. Jadi naik pada interval seperti ini yang jawabannya benar gitu. Tadi kalau ini kita ini min infinite sama ini infinite, betul ya. Jadi biar tahu jawaban aslinya atau realnya kayak gimana sih gitu ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan matematika IPA ya untuk SIMAK UI 2019 pada 323. Don't forget to like, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, bye-bye.